Aku nggak berdoa untuk diriku, berdoa untuk keluargaku, berdoa untuk anak istriku, berdoa untuk negaraku. Tapi aku juga berdoanya buat semesta keberadaan gitu. Untuk kemaslahatan semua. Makanya kata-kata di Buddha ya, semua makhluk berbahagia gitu doanya. Udah nggak ada dirinya kan? Itu adalah kehendak Tuhan untuk merahmati semua gitu. Gitu. Jadi agar seluruh semesta keberadaan ini dalam keadaan tenang, damai, bahagia. Aku dipakai Tuhan untuk meditasi atau doanya buat semesta gitu. Jadi terhubung dengan Tuhan, sholawat Muhammad dan sholawat Ibrahim, tapi bukan buat aku, tapi buat seluruh semesta gitu. Oke. Nah, ketika kita sudah sampai, itu arahnya ke sana gitu. Bahwa kita belum sampai di sana, ya perjalanan. Ujungnya ke sana gitu. Ya kan? Dan kalau Kang Abu punya langit akhirat yang tanpa batas, Bang Dame juga punya langit akhirat tanpa batas, saya juga punya langit akhirat tanpa batas. Kita langit atau akhirat kita tuh nggak saling tabrakan gitu. Karena ini bukan sesuatu teritori daerah. Langit saya kena langitnya Bang Dame, nggak bisa. Semuanya akan bisa ngalamin realitas seperti itu gitu. Seluruh roh di seluruh keberadaan ini suatu saat nanti, nggak tahu kapan gitu. Gitu. Oke. Nah, itu namanya udah mencapai tingkatan Muhammad gitu. Nur Muhammad, cahaya Muhammad, rohnya udah roh Muhammad. Gitu. Jadi ujung-ujungnya roh itu mau dipakai Tuhan gitu ujungnya. Jadi kita sekarang masih mikirin gimana caranya gue selamat, gue masuk surga, ya kan? Gimana caranya gue bisa hidup sejahtera, hidup kaya, hidup apa? Nah ujungnya nggak kesana, ujungnya tuh kita nggak mikirin diri kita sendiri, kita menyaksikan segala-galanya, kita dipakai Tuhan untuk seluruh makhluk gitu. Nah itu di akhirat kan, di dunia tetap harus hidup kan. Kita akan diutus Tuhan sesuai kehendaknya aja mau di mana aja di seluruh keberadaan ini gitu. Jadi bisa diutus ke mana, kemana, ke dunia, dimensi mana, diutus kemana aja sesuai kehendak Tuhan yang ada di dalam langitku ini gitu. Dari hidup ke hidup gitu. Oke. Itu agak ribet nggak? Nggak, tapi aku nanti mau nanya ke sini Mas. Oke. Kalau tadi ngomong roh dipakai Tuhan, berarti banyak roh yang nggak kepake gitu ya? Belum saatnya, belum siap. Iya, oke. Nanti aku mau masuk ke situ. Bang Nabe, silakan. Ya, terima kasih Kang Abu. Mas Soni, bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bawa perspektif rahmatan lil alamin ini berkaitan dengan tema-tema sebelumnya. Ya, ada yang kita bahas kemarin kan tauhid, syafaat, kemudian juga salawat Muhammad, salawat Ibrahim. Sekarang rahmatan lil alamin. Ini yang saya hayati, sahabat-sahabat sekalian dan teman-teman Tiga Fakir. Saya menaruh respek pada ritual sholat karena di situ Seseorang yang nama biologisnya Ahmad bin Abdullah dan nama sosiologisnya Abu Al-Qasim gitu. Jadilah dia Nabi Muhammad gitu, sebagai person gitu. Tetapi sebagai hakikat atau essence, Muhammad itu artinya adalah utusan Tuhan gitu. Ini perbincangan yang tidak akan kelar, namanya hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammad, insan kamil, kesadaran universal, akal pertama atau perantara. Yang penting adalah kita bersaksi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir. Nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu, Sony, Jame. Oke, kita kembali lagi untuk menyelam, kita kembali lagi untuk belajar, kita kembali lagi untuk terus-menerus bertumbuh dalam kesadaran. Dan kita berterima kasih kepada semua sahabat Tiga Fakir dimanapun berada yang selalu menonton, belajar bareng, memberikan feedback. Itu sangat berarti bagi kami untuk kita juga dapat insight, dapat feedback yang pembahasan apa yang perlu kita bahas. Dan
Semoga tayangan-tayangan ini bermanfaat dan kita selalu mendisklaimer bahwa kita tidak meyakinkan sesuatu, kita juga bukan paling tahu paling benar, tapi setidaknya jadi catatan kecil, jadi footnote dari pengetahuan-pengetahuan, pengalaman-pengalaman kami tentang apapun itu konteks yang dibahas. Dan kita lagi ada di dalam perjalanan panjang Tauhid, dan kita akan bicara dalam esensial Tauhid itu tentang Muhammad. Banyak pertanyaan-pertanyaan tentang apa sih Nur Muhammad, apa sih Muhammad. Dan kalau kita renungkan lagi bahwa Muhammad itu apakah nama atau sosok atau gelar. Karena kalau kita bicara dalam konteks nama Nabi Muhammad itu kan Ahmad bin Abdullah. Nah, kita akan selami apa bedanya Ahmad bin Abdullah, Nabi Muhammad, Muhammad, dan Nur Muhammad. Silakan Mas Ani. Terima kasih Kang Abu, Bang Dami, teman-teman semua ya. Ini pembahasan yang menarik dan mungkin kita agak sedikit berbeda dengan apa yang dipahami secara umum ya. Tapi biarkan saja ya, ini suatu pengalaman subjektif ya. Kalau teman-teman mau setuju silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi dulu tuh saya ada satu kebingungan karena kaitannya dengan syahadat gitu, syahadat yang kedua atau syahadat Rasul ini. Karena kenapa Nabi Muhammad ngajarin syahadatnya Muhammad Rasulullah, kemudian nabi-nabi yang lain dulu syahadatnya gimana? Lalu kenapa kita harus bersalawat kepada Nabi Muhammad gitu ya? Lalu kemudian doa. Berkuasa Ruh Allah, iradat berhendak Ruh Allah, ilmu mengetahui Ruh Allah, hayat hidup Ruh Allah, sama mendengar Ruh Allah, basar melihat Ruh Allah, kalam berkata berbicara berfirman Ruh Allah, qadiran yang maha kuasa Ruh Allah, muridan yang berkehendak Ruh Allah, aliman yang mengetahui Ruh Allah, hayyan yang maha hidup Ruh Allah, sami'an yang maha mendengar Ruh Allah, basiran yang maha melihat Allah, mutakalliman yang maha berbicara berkata berfirman Ruh Allah. Semua
zat wujud ru Allah, sifat ru Allah, asma Allah, nama ru Allah, afal Allah, perbuatan ru Allah. Semua ma'rifatullah, mengenal ru Allah, hakikatullah, sifat ru Allah, tarikatullah, perjalanan ru Allah, syariatullah, perbuatan Allah. Semua anasir cahaya tanah Allah, tubuh Allah, anasir cahaya air Allah, hati Allah, anasir cahaya angin Allah, nafas Allah, anasir cahaya api Allah, ruh Allah. Itulah selalu kusebut nurullah, tubuh Nur Muhammad, nurin ala nur, cahaya atas cahaya meliputi alam semesta langit, bumi bintang nur Allah. Tanpa kehancuran semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Semua roh Allah, nafas Allah, hati Allah, tubuh Allah yang meliputi. Kata-kata hari ini, jika kebanyakan wanita perjalanan diri sejati tidak mudah akan dimiliki. Hanya sefrekuensi yang tidak ada ego nafsu keangkuhan. Masya Allah tabarakallah. Kedua itu sudah tidak bisa terhitung. Tapi apakah seorang laki-laki mampu melewati sayembara menjadikan jodohku melalui? Sudah banyak gugur dalam perjuangannya dan perjalanan. Sebenarnya untuk mendapat jiwa dan raga ini sangat mudah, tapi banyak yang gugur, hanya tidak mampu bersabar dengan segala tingkahku yang kadang jadi gila, anak kecil, jadi lansia, tiba-tiba jadi mak lampir, tiba jadi nenek, kakek. Hanya yang tahu ilmu kosong sekosongnya. Karena yang kamu ketemu seorang jiwa dan raga ini, dia hanya seorang bocah kosong, tapi berisi. Karena dia suka bermeditasi, dia hening kosong dan tidak berlenggu ego nafsu keangkuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi introspeksi diri, ya. Seperti biasanya, tempatku dulu sering live di sini sambil menikmati angin sepoi-sepoi, ya guys. Oh ya. Saya sedang menikmati angin sepoi-sepoinya. Pasti yang tahu akunku dulu pasti tahu kalau saya sering live-nya di sini toh. Ya enggak? Oh guys. Kata-kata hari ini, jika kebanyakan wanita ingin menjadi cantik, aku hanya ingin menjadi wanita yang kuat dalam segala hal. Aku telah sampai pada satu titik di mana cantik bukan lagi tujuan utamaku. Di saat banyak wanita berlomba untuk memoles rupa agar dipuja, aku justru memilih untuk menempa jiwa agar tak mudah patah. Aku ingin menjadi wanita yang kuat, bukan karena tak pernah menangis, tapi karena selalu tahu. Bertuturlah cinta, mengucap satu nama, seindah goresan sabdamu dalam kitabku, cinta yang bertasbih. Allah sedang bercengkrama di dalam diriku dan meliputi itu. Ku sandarkan hidup Tidak ada dan matiku padamu. daya dan kekuatan Ketika cinta bertasbih, kecuali datangnya pertolongan denyut merdu, kembang Allah kembis memberi nafas sehingga ku dapat bernafas.
Allah yang berikan cahaya ruh di dalam diriku dan Allah memberikan cahaya ruh rasa di dalam hatiku. Allah memberikan cahaya ruh penglihatan. Allah memberikan cahaya ruh pendengaran. Allah memberikan cahaya ruh dari dalam segala anggota tubuh yang mengikutiku. Allah yang memberikan kenikmatan, ketenangan, kedamaian di dalam hati, pikiran, jiwa, ruh. Allah yang punya ruh, semuanya milik ruh Allah dan akan kembali kepada Allah. Allah cintaku, hanya Allah di dalam hatiku dan pemilik hatiku. Maka nikmat ruh Allah yang mana kudustakan. Semuanya hanyalah ruh Allah kuserahkan kepada Allah. Masya Allah tabarakallah. Dari dulu memang introspeksi diri tidak pernah bisa ditebak. Mempunyai kepribadian yang ganda, kadang introvert, kadang extrovert, kadang anak-anak, kadang dewasa. Kalau dia salah penampilan di luar, pandangan fisik memang introspeksi diri seperti banyak pada umumnya manusia pada umumnya. Padahal ada banyak rahasia yang ada dalam diri belum dibongkar. Pandangan fisik di luar cuma carikan dunia. Kajal bersair-sair. Dari aku untuk aku. Terima kasih telah menjadi hebat. Dari tahun ke tahun, banyak sekali lika-liku cerita yang kamu lalui. Baik tragis ataupun pahitnya kehidupan. Kamu hancur, dia dapat 5 kuro. kamu bahagia, Dia agak tahu baru mereka marah itu. Kecuali dia kamu aja. tumbuh kembali dan kamu jatuh lalu bangkit lagi. Kamu dihina, dicaci, bahkan dimaki. Kalau rindu Dan sama kamu- kita dosa kak itu. Enggak, Ji. Bahkan dimaki dan kamu pun tetap berusaha untuk sabar. Sudah banyak yang berjuang di dunia ini, penuh perih, seka air mata. Dunia memang begitu, kadang-kadang kamu akan merasa sangat bahagia apa yang kamu punya. Kadang-kadang kamu ingin pergi jauh dari bumi ini. Tapi tak apa, kamu sudah sampai di sini. Terima kasih diriku sudah berjuang dan meniti setiap waktu dengan kesabaran. Terima kasih sudah menjadi diri yang kuat dengan tidak memilih hasil yang bodoh. Terima kasih sudah memegang tangis dan luka di saat orang lain melempar kamu. Terima kasih sudah bisa melihat 4 tahun yang kelam dan menjadi pribadi yang lebih baik. Aku harap kompilasi di masa depan, kamu harusnya ada di bawah. Kamu ingat, ada kamu yang dulu sudah berjuang untuk kamu yang sekarang. Aku bangga hal itu, jadi mari kita berjuang lebih keras lagi. Terlalu banyak kamu rasakan, tetapi kamu hebat. Diriku, tetaplah jadi wanita kuat dan wanita yang tangguh. Karena
Kamu tahu bahwa hidup yang sedang kamu jalani tidak selamanya berakhir sesuai dengan apa yang kamu mau dan tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Terkadang dalam hidup yang kamu jalani lebih banyak cerita yang pahit daripada cerita yang manis, dan kamu bisa melaluinya dan selalu mensyukuri apapun yang terjadi. Diriku, tetaplah berbaik kepada semua orang, sekalipun kepada orang-orang yang telah menyakitimu. Diriku, Kenapa gimana hindar? tetaplah selalu bersyukur dengan kehidupan yang kamu jalani. Diriku, tetaplah berterima kasih kepada orang yang pernah datang dan pergi dari hidupmu. Karena kamu tahu, Apakah orang dalam hidup ini tidak semuanya semua akan tetap tinggal bersamamu sekalipun bayanganmu sendiri. Terima kasih diriku sudah bekerja dan hidup dengan kuharap sekarang diriku sudah menjadi manusia yang kuimpikan hari ini. hidup aku buat kamu, terus hidupmu buat siapa kalau bukan buat aku? Benar Ji? Iya, Rindu berat Kak Ber. bersair-sair karena catatan harianku Iya, bersair, bersair Miki. pada biasanya. Seperti biasanya, Ji. Iya bersair. Iya bersair Miki. Karena raja selalu mengerti raja kepada ratu. Assalamualaikum. Sudah lama ya tidak bercerita. Kali ini introspeksi diri mau cerita dan ada beberapa renungan. Mungkin bagi kalian bila mengetahui cerita introspeksi diri rasanya asing. Entah kenapa introspeksi diri selalu merasa semuanya datang dari Allah. Entah kenapa tadi ketika sholat seakan-akan terlintas pikiran, entah introspeksi diri tidak mengerti kenapa terlintas di pikiran seperti ini lagi. Entah ini godaan atau apakah, kadang introspeksi diri kebingungan, namun saya rasa ini solusinya. Nah, dulu introspeksi diri pernah cerita ya, kadang merasa insecure juga kenapa orang-orang di sekitar Hermi tidak menerima Hermi, atau mungkin ini hanya perasaan Hermi aja ya, karena masih sering overthinking. Saya rasa seperti itu yang membuat Hermi dulu merasa kenapa orang di sekitar Hermi tidak menerima Hermi, karena kebiasaan Hermi lama ketika ruku, sujud dan lainnya. Sebenarnya bukannya mereka tidak menerima Hermi ini, tapi mungkin mereka belum paham apa yang dirasakan Hermi. Nah, setelah menyadari entah kenapa terlintas ketika sholat tadi ya, ini seakan-akan ada terlintas di pikiran. Dan sebenarnya ini solusinya kenapa Hermi seperti ini, kenapa kebiasaan seperti ini. Setelah menyadari ada beberapa kejadian pada Hermi dulu yang membuat Hermi, ya mungkin Hermi tidak kuat menerima ujian yang diberikan. Padahal kalau direnungkan sebenarnya Allah memberikan ujian itu ingin menguji kita bagaimana kita mampu menghadapi dan dengan cara apa kita mampu hadapinya. Apakah dengan mendapatkan pahala atau justru gagal menjelaskan ujian tersebut? Oke, Hermi lanjutkan ya. Mungkin dulu Hermi ketika ditanya mengapa kebiasaannya seperti itu, mengapa harus lama ketika ruku dan sujud. Hermi punya alasan dan alasannya mungkin Hermi itu mendapatkan ketenangan saja. Namun, entah kenapa terlintas pikiran Hermi sebenarnya bukan hanya ketenangan saja, namun ada beberapa kenikmatan yang begitu banyak. Oh iya, lanjutkan. Setelah ada beberapa tadi terlintas di pikiran Hermi, sebenarnya waktu Hermi mendapatkan ujian yang begitu hebat yang membuat Hermi tidak kuat lagi, bahkan
Hermi merasakan terabaikan, terasingkan, introspeksi diri, merasa orang yang di sekitar menjauhkan Lab dengan Ustaz tenang. ABC sama arah tubuh ini naik ke di sana di Ustaz, soalnya lagi lab kak sama ratuku. Mak ko matebam yang membek coretan-coretanku lah. Oh tidak lab nih, kukira lab masih lab nih. Tadi sempat kan naik, cuman lagi lab ratuku, jadi naik kan di sini. Tuh, barusan itu berhenti itu di temanku sana nih. Enggak mi, oh berarti rungkat mi itu. Lanjut mi kibas air, temanku gini. Mak ko diwatong tebe selada ka baca poso ka seding. Apa? Ini caraku saya membaca kitab diri. Tidak, kalau ini dia nak paham, ini dia nak ngerti. Membaca kitab Al-Quran kak. Kitab Baca diri. lanjut mi. Selada ka Berangkat baca siang, Mbak. lampe. Ah? Nanti berangkat ya. Selada ka baca poso ka. Bosok ini. Ini poso ka. Dari saga halak saga baik saga tiga kali melok ke di Ang puro yung kay. Manang ka-active ko na. Napi active legend do. Temanku. daus Temanku itu napanggil Kak Om, padahal tua daripada saya. iya kah Iya, umurnya ini sekitar 47. Lama mika aktif. Udah tain nung aktif, tapi kok aktif dari labu so. panggil om ko di Tidak, temanku dong ke satu tongkrongan Kak sama ini. Cuman dia kata anak Jakarta, brotherku dia ini. nama mi om Begitu memang kalau naik Kak di sama perempuan, pasti dipanggil Om Kak teman-temanku itu supaya cemburu ki. Jadi bisa milih urutan lagu yang mau diplay juga. Rasain enaknya ditemenin Spotify yang pengertian banget. Dia na tepe nama muli Kak Om, dia na tepe. Dimiseng ya dia osi ratuku ya raja. sama om sukanya pedes dulu kok aduh menre kolesterolku Mana Kak? pulka manre sanggara Mana Kak Sanggar di Andre kolesterol di setep biru. Kolesterol karena berminyak Kopestor. Rezeki pa ya usah utap ko sama bahasa-bahasa Bogor. kolesterol Sukanya bohong. Suno ba. Blokir ko tulah jedo. Panggil mulyoli ka Om Setang. Belum gak lapor, belum muat minyak.
Memuat minyak nanti nih 16 ton. Tapi tidak sampai kali 16 ton. Om, uang tak dulu Kirim kakak nomor rekeningmu, nanti piku hapus sih. Jamu ganggu kak was sebab arah tuku lagi bersair-sair kak ya di kayangan gitu. Manang kasih dong ganggu kak kasih nah. Ya lupa pulakannya. Ya semua ganggu kak ba. Soalnya lagi bahagia aja ya seberatu. Hah? Itu buka satu lagi tuh. Obat baru balik dia. Oh buka pelajaran mau buka pelajaran ku banyak di simple Oh lanjut balik kakek Sugiono. Apa? Udah. Oh iya, lanjut Miki. Jam Miki ini laden ini. Begini memang ini kalau begini. Oh ini ada lagi seri-seriku. Pas nekat anu apa? Ini kayak seri-seriku. Kayak sedih kayak baca Al-Qur'an bilang surah ini yang turun ketika dulu turun apa? Ayat-ayat ini yang turun ketika terjadi ini. Ini yang turun lagi ayat-ayat ketika terjadi sakit kepala aku yang dulu tapi neken nasi kaya dan nasi sedingan penawar itu kalau kita bersair seakan-akan ada di kayangan. Masya Allah tabarakallah pemanasan dulu. Halo Kak Ewing. Masya Allah tabarakallah. Kamu ngomongin dulu. Saya nggak ngerti bahasa Mama Ere itu. Luis dia. Ya ini apa Bone? Hah? Di Bone aku di baju cuman kalau disatukan jadi BB Bone baju Terus kemo boleh. Di mana belum ada. Banyak sekali sedih pangeranku yang mana nanti di banyak sekali yang mana di situ yang sampai kepada Tuhan kalau bukan Daus Kemo. Kenapa Ki harus milih banyak? Bukankah pilihan itu cuma satu? Kalau dua kan berarti nggak tahu toh, kita cuma bisa berencana tapi Tuhan yang merencanakan toh mana yang terbaik. Jadi saya itu tidak bisa terlalu banyak berharap karena berharap manusia itu bikin akan kecewa. Betul, jangan sampai berharap sama manusia itu jangan kecewa. Jangan sampai saya berharap ini bertahun-tahun tapi ternyata saya jaga bagaimana saya orang. Bisa kecewa dengan manusia sedangkan di balik manusia itu ada Tuhan itu sendiri. Si aku ya. Bagaimana saya bisa kecewa berharap kepada manusia sedangkan di balik manusia itu ada Tuhan itu sendiri. Makanya kan aku nggak mau terlalu banyak berharap. Tidak, berharap kepada manusia juga nggak dosa kan? Iya, tapi terkadang tuh apa yang diinginkan, apa yang diharapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan toh. Ya nggak apa-apa. Saya sudah pernah mengalaminya. Terkadang apa yang diinginkan, apa yang direncanakan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Yes. Berarti ego kamu tinggi. Serat umi ya, sebuahku ya. Ya rutuna ya pada moto ini. Makanya kan aku memang ini kan rahmatan lil alamin gitu. Tidak memandang perbedaan agama, ras, suku, jenis kelamin dan usia. Yes. Karena nggak ada ruh itu berjenis kelamin. Dia bukan perempuan, bukan lelaki.
Ayo dinedek na yes bawa aku mati piti ya, weh pangeran enggak tuh. Pangeran memang kayak air ratuku. Ya, yang akan menentukan siapa. Apa kalau mata roh ada tuh banyak ya. Tapi yang akan menentukan itu mata roh ada, bukan yang mata roh ada. Boleh bertanya enggak? Boleh bertanya tidak? Silakan. Bertanya apa sih? Yang Apa disebut yang kamu rahmatan lil pertanyakan alamin itu juga seperti bisa apa? kamu jawab sendiri. Bukan. Yang disebut rahmatan lil alamin itu yang seperti apa? Ya wela asih. Tidak pilih kasih. Tidak pilih kasih gitu. Yuk. Ahmed ini si bawa aku. Mas Air nih. Cara Allah menyayangimu bukan dengan meringankan masalahmu, tapi dengan menguatkan jiwamu sehingga sehebat apapun masalahmu, kau tetap bertahan dan tak menyerah. Cara Allah menyayangimu bukan dengan mengurangi beban yang kau pikul, tapi dengan mengokohkan pundakmu sehingga kau mampu memikul amanah yang diberikan kepadamu. Cara Allah menyayangimu mungkin tak dengan memudahkan jalanmu melalui menuju sukses, tapi dengan kesulitan yang kelak baru kau sadari bahwa kesulitan itu yang akan membuatmu semakin berkesan dan istimewa. Hidup itu butuh masalah supaya kita punya kekuatan, butuh pengorbanan supaya kita tahu cara bekerja keras, butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati, butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai, butuh tertawa supaya kita tahu mengucap syukur, butuh senyum supaya tahu kita punya cinta, butuh orang lain supaya kita tahu tidak sendiri. Beberapa luka tidak diciptakan untuk sembuh, tapi tidak pula untuk menetap. Jika ia berakhir dengan keikhlasan, ia akan lahir menjadi cahaya yang itu hadiah terindah dari Allah. Berbahagialah pada takdir dengan penerimaan yang tulus. Sungguh mengajari hati berbaik sangka itu indah. Semoga kita semua diberikan keselamatan, kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Jadi aku itu apa-apa sama Allah. Aku minta dimanja sama Allah, minta perhatian dan kasih sayang sama Allah. Apa-apa semua ke Allah gitu ya. Bahkan aku suka banget curhat dan bertanya hal sama Allah. Jadi aku bertanya, jadi aku juga sering dihibur sama Allah, atau minta diajakin jalan-jalan sama Allah di taman surganya ya. Dan aku merengek sama Allah, aku mau ditemani juga sama malaikat. Apalagi kalau makan, senang banget kalau ditemanin sama Allah sama malaikat. Bahkan aku mau pakai pakaian, pasti aku selalu minta pendapat sama Allah. Maka dari itu nggak peduli lagi penilaian orang lain. Allah sudah yang milihin baju, yang mana lagi aku mau pakai. Apalagi ini aku mau joget-joget gitu, pasti sebelumnya aku sudah tanya dulu Allah. Nggak apa-apa kan ya Allah,
Aku mau hanya hibur diriku. Tapi kalau orang lain mau menilai aku dan komentar aku, kan Allah tahu isi hatiku. Nah, boleh jadi itu ya Allah ada yang transfer aku pahala juga. Kan Allah sudah tahu kan semua dalam diriku. Dan itu kan semua atasnya kehendakmu ya juga ya Allah. Aku bisa berpikir, berjalan, bergerak dan lainnya. Dan lagian pula penilaianmu ya Allah terbaik. Ya Allah senang banget sering bercanda sama Allah. Masya Allah tabarakallah. Untuk curhat ini, Masya Allah tabarakallah, pemanasan dulu nggak apa-apa, sakit kepala lagi setelah ini, yang penting wawasan selalu bertambah. Anggap saja ujian menuju ke tingkatan selanjutnya. Di setiap ujian ada pelajaran dan hikmahnya. Di setiap kesulitan ada kemudahan dan tetap ada keyakinan dan berprinsip Allah tidaklah memberikan ujian pada hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Jadi jangan cemas, khawatir, dan takut menghadapi segala tantangan kehidupan. Karena la bidzikrillah tatma'innul qulub, hanya dengan mengingat Allah, hati akan tenang. Dan Allah selalu bersama hambanya dan tidak pernah meninggalkannya. Allah lebih dekat daripada urat nadi. Dimanapun berada, di situ selalu memandang wajah Allah. Percaya pada hal yang gaib tidak nampak cerah saat mata, namun selalu merasakan diawasi sama Allah dan malaikat. Muraqabahlah, percaya pada af'al Allah, asma Allah, sifat Allah, dan zat Allah. Rencana Allah padamu lebih baik dari rencanamu. Terkadang Allah menghalangi rencanamu untuk menguji kesabaranmu. Maka perlihatkanlah kepadanya kesabaran yang indah. Tak lama kamu akan melihat sesuatu yang menggembirakan. Orang-orang yang mendalami ilmu hakikat mengartikan ma'rifatullah, yaitu ketepatan hati mempercayai zat yang wajib wujud, Allah yang memiliki segala kesempurnaan. Ma'rifatullah atau mengenal Allah yang wajib hukumnya bagi setiap mukmin. Setiap insan harus mengenal penciptanya sebagai sumber dan muara dari segala sesuatu yang ada. Sumber dan muara terjadinya alam semesta. Pada hakikatnya, tiada yang mengenal Allah kecuali hanya Allah sendiri. Barang siapa yang mengenal Allah sesungguhnya itu merupakan rahmat yang dilimpahkan kepada Allah dirinya. Dalam sir asma menyimpan 4 tahapan ma'rifat. Ma'rifatul zat, mengenal zat Allah, zatullah. Ini bagian yang tidak tercapai oleh insan. Bagian khusus yang merupakan hak Tuhan. Pikiran manusia tidak mungkin mencapainya, dan akal manusia tidak mungkin menggapainya. Berpikirlah kalian tentang makhluk Allah, jangan sekali-kali berpikir tentang zat Allah, karena sungguh kamu tidak akan mampu memenuhi kadarnya asma Allah. Ma'rifatul sifat, mengenal sifat-sifat Allah, yaitu dengan mendalami makna sifat dari Asmaul Husna, sehingga insan menjadi mengenal sifat-sifat Allah. Mengenal Allah, sifat-sifat kesempurnaan Allah, insan hendaknya berakhlak dengan sifat keutumannya, tentu saja dalam batas kemampuannya. Asmanya Al-Ahad, Allah Maha Tunggal, Awalu, Maha Awal tanpa permulaan, Al-Akhiru, Maha Akhir tanpa penamat, Al-Hayyu, Maha Hidup, Al-Jabbar, Maha Perkasa, Ar-Rahman, Maha Pengasih, Al-Wadud, Maha Mencintai. 3. Ma'rifatul wujud, mengenal wujud Allah, wujudullah. Allah itu wujud, ada, namun wujud Allah itu tidak mungkin terjangkau oleh otak manusia.
Tidak mungkin terbayangkan khayal manusia. Laisa kamislihi syai'un. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun juga. Apapun yang boleh dibayangkan sebagai Allah, maka itu bukan Allah atau Maha Besar Allah. Apapun yang boleh dilukiskan sebagai Allah, pasti itu bukan Allah atau Maha Suci Allah. Barang siapa yang menceritakan kepadamu bahwa Muhammad telah melihat Tuhan pada waktu Mi'raj, dan sungguh saya melihat cahaya, bagaimana mungkin saya melihatnya Tuhan? Maha suci Allah, tidaklah kami dapat mengenalmu dengan pengenalan yang setepat-tepatnya. Al-Batin, Maha Roib, Al-Latifu, Maha lembut atau halus, Az-Zohir, Maha nyata. Marifat Af'al, mengenal karya-karya Allah Al-Awla. Melalui Asmaul Husna, Allah memanifestasikan karya-karyanya, menempatkan af'alnya yang maha hebat, yang terkenal di permukaan seluruh alam semesta dan tersusun rapi di dalam organ tubuh manusia. Alam besar makrokosmos, alam kecil mikrokosmos, karya yang tercanggih yang tak ada bandingannya, suatu bukti kebesaran Allah tiada taranya. Bagi yang boleh membaca rahasia alam semesta, kebesaran Allah nampak jelas. Asmanya Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih, yaitu pemberi kenikmatan yang agung dan pengasih dunia. Ar-Rahim, Maha Penyayang, yaitu memberi kenikmatan yang di luar jangkauan dan penyayang di akhirat. Al-Malik, Maha Merajai, menguasai pemerintah, yaitu mengatur kerajaannya sesuai dengan kehendaknya sendiri. Al-Qudus, Maha Suci, yang tersuci dan bersih dari segala celah dan kekurangan. As-Salam, menyelamat, yaitu pemberi keselamatan dan kesejahteraan pada makhluknya. Ilmu tasawuf membagi alam ini 7 lapisan bumi, 7 lapis langit. Aku sebisaku tak menghentikan guratan penaku, hanya sekadar ingin berceloteh tentang kata dan rasa yang kutulis dalam bentuk aksara. Inginku sederhana, hanya sekedar berbagi rasa dan makna dari perjalanan hidup yang tak sama, atau ada kalanya perjalanan yang sama dalam rupa dan rasa yang berbeda. Aku di sini hanya mencoba menemani setiap ayat, setiap hati yang resah gundah gulana karena dihancurkan kenyataan yang ada. Aku mencoba jadi teman sepinya hati dari berbagai realita, tentang keinginan yang tidak tersampaikan, tentang cita-cita yang tidak pernah jadi nyata, tentang sepinya hati yang ditinggal pergi, atau tentang rasa yang tak mampu tersampaikan. Aku mencoba menjadi teman hati, menjadi teman sepi, teman dalam perjalanan orang yang bersendirian tanpa kawan. Tidak cukup menghibur, tapi sekedar jadi teman pelipur untuk banyak hati yang remuk dan patah. Tulisanku cermin rasa dari teman yang sedalam dalam perjalanan. Apakah kamu pernah mendengar istilah spiritual awak kening? Atau apakah kamu sudah pernah mengalaminya? Spiritual awak kening, atau yang lebih dikenal dengan kesadaran spiritual, sebuah proses yang membuat seseorang tersadar akan keberadaan kondisi spiritual yang ada dalam dirinya. Kamu akan mulai mencari jati dirimu, memikirkan arti hidup yang sesungguhnya, termasuk mencari tahu siapa dan apa tujuanmu
hidupmu di dunia ini. Seseorang yang mengalami hal ini mungkin gak sadar, pernah atau sedang mengalaminya. Tapi sebenarnya ada loh tanda dan ciri saat seorang mengalami kesadaran spiritual. 1. Kamu akan merasa lebih terhubung dan dekat dengan alam semesta saat kamu sedang mengalami spiritual awakening. Kamu akan lebih merasa dekat dan terhubung dengan alam. Nah, perasaan takjub dan mensyukuri kepada alam semesta jadi akan lebih sering dirasakan sehingga akan membuatmu jatuh cinta dan menghargai proses kehidupanmu loh. Yang kedua, intuisi yang kamu miliki mulai terasa. Ciri kedua yang mungkin kamu alami memiliki intuisi yang semakin tajam. Intuisi suatu pikiran yang muncul tanpa disertai penalaran yang rasional. Namun intuisi yang terbentuk pada tiap orang berbeda-beda. Ada yang intuisinya terbentuk dengan pengetahuan, ada yang terbentuk melalui mimpi, bahkan ada juga loh intuisi yang hadir melalui perasaan dan firasat. Yang ketiga, kamu akan lebih mendalami kepercayaanmu. Pada saat kamu mengalami hal ini, biasanya secara nggak sadar, kamu akan belajar lebih dalam tentang apa yang kamu percaya. Tapi kepercayaan dimaksud nggak berkaitan dengan agama yang dianut saja loh. Namun bisa berupa apa saja yang sedang kamu percaya, seperti perihal pekerjaan atau suatu obsesi yang sedang kamu kejar ya. Yang keempat, kamu akan merasa impianmu menjadi lebih hidup. Mencapai impian pada saat mengalami kondisi sadar spiritual akan membuat impianmu menjadi lebih hidup. Hal ini terjadi karena kamu menikmati hidup. Setiap proses yang sedang kamu jalankan. Enggak hanya itu, kamu juga akan selalu bersyukur dengan berbagai hal yang kamu hadapi. Yang kelima, kamu akan mulai berbenah diri. Ciri terakhir yang mungkin akan kamu alami mulai berbenah diri dari apa yang kamu dianggap mengganggu. Kamu akan banyak mulai belajar untuk memperbaiki dirimu. Selain itu, kamu juga akan mulai menyingkirkan barang-barang yang gak terpakai dan akan menarik diri ini dari lingkungan yang toksik agar merasa lebih nyaman. Tujuh rahasia untuk lebih mengenal diri sejati. Masing-masing diri kita terhubung dengan Sang Hyang Maha Esa dan Sang Diri Sejati yang kehadirannya di dalam diri kita jauh melampaui pemahaman pikiran sadar kita. Tujuh langkah penting untuk menghubungi Sang Diri Sejati. Yang ke-1, keyakinan dan harapan. Langkah pertama, percaya bahwa kita memiliki diri sejati untuk menjalin komunikasi dengannya. Yang kedua, menyendiri dan meditasi diri pribadi secara spiritual. Menghubungi diri sejati melalui meditasi dan mimpi. Buatlah waktu yang teratur untuk diri kita sendiri, di mana kita bisa benar-benar sendirian. 3. Catatan harian. Catat perasaan, emosi, impian, dan wawasan kita setiap hari di buku catatan harian. Ini
akan membantu untuk lebih dekat dengan kedalaman intuitif batin kita. Yang keempat, dialog batin. Lakukan dialog batin yang teratur dengan diri sejati selama 40 hari berturut-turut. Katakan pada diri sejati, saya tahu kita ada di sana dan saya ingin mengenal kita dan perhatikan kita. Tolonglah mulai berbicara dengan saya dan membimbing kehidupan saya. Jangan khawatir jika dialog ini sepenuhnya satu arah untuk dimulai. Ingatlah bahwa kita telah berada di luar sentuhan diri sejati selama berapa dekade sebelumnya. Yang kelima, pelajarilah pelajaran kehidupan. Lihatlah kehidupan ini sebagai sekolah misteri aliran kehidupan. Percayalah bahwa keseluruhan kejadian, situasi, dan orang-orang dalam kehidupan kita yang telah terstruktur dengan tepat mengajarkan kepada kita. Yang keenam, diri pribadi secara spiritual menghubungi diri sejati melalui meditasi dan impi.